Selamat siang semua. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Masih semangat kan? Ada kawan kita yang nggak hadir, nak? Ada? Siapa yang tidak hadir? Oh ya, aja ya. Alasannya? Izin. Oke ya. Baik. Sekarang kita memulai pembelajaran kita ya. Pelajaran kita gereja, sifat-sifat gereja. Ya, sifat-sifat gereja dalam gereja Katolik itu satu dan kudus. Katolik dan apostolik. Tetapi materi kita kali ini, kita hanya membahas sifat gereja yang satu dengan kudus. Tapi alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita awali dengan berdoa. Yang sudah ditentukan, mari kita berdoa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita bersatu dalam doa. Doa bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah memberkati kami hingga sampai di tempat ini dengan keadaan baik-baik saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami agar dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, begitu dari guru kami dan orang tua kami, kiranya Engkau memberkati kesehatan, rezeki dan umur panjang. Hanya ini doa yang sempurna kami panjatkan melalui Yesus Tuhan. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak ya. Baik. Kita kembali melihat pembelajaran kita, gereja yang satu dan kudus ya. Sudah sering kita dengar ini ya. Gereja yang satu dengan kudus. Jadi sifat-sifat gereja Katolik itu ada 4. Tetapi kali ini Ibu ulangi bahwa yang kita bahas itu hanya satu dan kudus. Sifat yang pertama adalah satu, sifat yang kedua adalah kudus ya. Namun sebelum itu dulu, pembelajaran ini juga bertujuan nantinya supaya kita tahu apa itu artinya satu ya. Apa artinya itu kudus. Kemudian bagaimana cara mewujudkan gereja yang satu itu. Kemudian bagaimana juga cara mewujudkan sifat yang kedua itu adalah kudus ya. Tapi untuk mewujudkan gereja yang bersifat satu maupun kudus itu pasti banyak kendala-kendala. Tetapi ada juga usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan yang satu dengan yang kudus ya. Baik, kita lanjutkan ya. Coba lihat dulu lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Tahu semua kan? Oke, tolong dulu Ibu ajak kita untuk berdiri. Ya, kita diajak berdiri ya. Gak apa-apa ya, untuk lagu sekolah minggu dulu ya nak ya. Lewat gerakannya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Satu ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Jadi dari lagu ini tadi apa sebenarnya mau disampaikan di sini? Coba, siapa yang bisa? Ya, Nadia. Apa maknanya, Nadia? Iya, jawaban yang sangat luar biasa ya. Ada lagi nakku maknanya? Itu semua jawaban kita? Iya. Jadi Yesus pokok dan kita caranya ya. Berdasarkan dari materi kita ini merupakan suatu kesatuan ya. Inilah nampak nanti sifat gereja yang satu. Bahwa Yesus itu adalah kepala gereja. Dan kita adalah anggota-anggota gereja itu. Maka seperti yang di dalam kitab suci dikatakan, dalam tubuh ini
Kepala ini adalah Yesus Kristus. Sedangkan anggota tubuh ini adalah kita sendiri. Tidak bisa dipisahkan. Maka dituangkan dalam sebuah lagu seperti ini. Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Jadi seperti jawaban Anda tadi bahwa dengan pokok kayung yang besar, pohon yang besar, maka pasti carang-carangnya pun pasti lebih kuat ya. Baik, itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Apa ini? Credo, kan gitu kan? Tahu semua kan? Iya. Coba kita ucapkan dulu. Coba. Aku percaya sama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dan badan kehidupan kekal. Amin. Iya. Jadi dari credo ini, sesuai dengan materi kita, apa yang mau dikatakan di sini? Apa yang bisa kalian ambil? Coba. Apa yang tertuang di sini? Ya. Nah, jadi bisa kita lihat dalam credo ini, aku percaya atau syahadat para rasul, ini sudah tertuang itu sifat-sifat gereja Katolik ya. Di mana itu? Kata-kata yang mana? Katolik, kudus, dan persekutuan para kudus ya. Apostolik ya. Maka artinya apostolik itu adalah ajaran para rasul. Maka dikatakan persekutuan para kudus. Maka credo ini ya harus sebenarnya kita ucapkan itu harus betul-betul dari hati kita gitu. Itu syahadat kita seperti itu. Itu adalah ajaran iman Katolik yang tertuang semuanya di dalam. Ya, tertuang semua di dalam. Jadi kalau kita lihat misalnya Muslim pun ada ya syahadatnya kan begitu kan? Maka kalau misalnya masuk ke dalam agama Muslim itu harus itu mengucapkan syahadat gitu. Syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah katanya. Jadi diucapkan 2 kali syahadat sah kan begitu kan? Jadi di dalam gereja kita pun syahadat ini juga kalau terima resmi itu diucapkan juga itu. Terima resmi ke dalam gereja Katolik seperti itu diucapkan juga syahadat ini sebelum memulai liturgi penerimaan resmi gitu. Diawali dengan syahadat. Ya, sama. Maka kembali itu tadi Ibu katakan bahwa dalam syahadat ini sudah tertuang di situ sifat-sifat gereja Katolik. Protestan juga punya credo, aku percaya, ya. Tetapi pasti berbeda kan gitu kan? Kan nggak mungkin dituliskan saya percaya gereja Katolik, ya kan gitu. Dia mengatakan ya gereja Sibadia katanya, kan begitu ya? Separohnya ya. Baik, itu bisa dimengerti sampai di situ, Nak? Iya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kelompok, ya. Masuk dalam kelompok. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo, kita diskusi. Silakan. Ya, diskusi kelompok. Baik, kita kita masuk dalam kelompoknya. Baik, yang pertama itu arti gereja yang bersifat satu. Silakan. Ya. Gereja yang satu adalah kesatuan di dalam gereja, yaitu artinya itu Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Makasih ya. Kelompok 1 ya atas pendapatnya ya. Baik, yang kedua sifat yang dikatakan kudus itu kelompok 2. Silakan. Ya, terima kasih ya untuk kelompok
2 ya. Jawaban yang sudah bagus ya. Baik, yang ketiga usaha-usaha mewujudkan gereja yang satu. Kelompok 3. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Jawaban yang sangat luar biasa. Kelompok 3. Kemudian usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang kudus. Kelompok 4. Silakan. Jadi menurut kelompok kami, usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang kudus itu, pertama kita mengikuti kegiatan ekaristi, kedua kita membaca dan mendalami kitab suci, dan sebagai OMK kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan OMK yang dilaksanakan di gereja. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 4. Jadi semua pendapat ini sudah bagus ya, semua pendapat kita sudah bagus. Baik, kita simpulkan dulu berdasarkan pertanyaan tadi ya. Baik, bagaimana yang dikatakan satu? Ya, bagaimana yang dikatakan satu? Maka gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Jadi dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10 sudah jelas dikatakan bahwa kita ini memang dikehendaki menjadi sebagai umat Allah. Jadi sebelumnya pelajaran kita itu bahwa umat Allah itu bukan hanya bangsa Israel saja kan gitu kan, tetapi kita semua ya. Kemudian dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 dikatakan juga bahwa kita menjadi satu tubuh ya, satu tubuh karena semuanya diilhami oleh Roh Kudus ya. Kemudian unsur-unsur yang menunjukkan kesatuan gereja, pertama seperti tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Hanya satu pendiri gereja, yaitu Yesus Kristus. Pendiri gereja Yesus Kristus. Maka tertuang apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Tahu apa yang dikatakan? Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Kan begitu kan? Maka Yesus adalah pendiri gereja. Kedua, kesatuan iman para anggotanya, yaitu tadi iman akan Yesus Kristus dan Allah Tritunggal. Ya, dalam satu tubuh terdapat 3 pribadi, tetapi merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ya, kita percaya Allah Tritunggal, kan gitu ya. Kemudian satu Injil. Maka Injil hanya satu yang diwartakan, dirayakan dan dilaksanakan. Maka arti Injil itu adalah kabar gembira. Injil cuman satu, tapi penulis Injil ada berapa? 4. Iya, maka hanya satu Injil. Kemudian hanya satu roh yang menjiwai dan menghidupi gereja. Kemudian kesatuan dari pimpinannya. Maka kita punya hierarki kan begitu kan? Ya, hierarki yang merupakan satu kesatuan. Kemudian juga punya perayaan liturgi gereja atau sakramen-sakramen yang sama gitu ya. Kalaupun kita tinggal di luar negeri sana maupun di Indonesia sama semua gitu. Apa bacaan hari ini di sini sama bacaannya semua dimanapun kan gitu kan. Itu menunjukkan satu kesatuan kan begitu kan. Nah, kemudian kudus. Dikatakan kudus itu apa dikatakan kudus? Ada yang mengatakan tidak bernoda kan gitu kan. Bersih, tidak bercela kan begitu ya. Maka bisa dikatakan bahwa memang gereja itu adalah juga kudus. Kenapa dikatakan kudus? Tadi yang kelompok 4 menjawab itu kekudusan itu ya dinampak juga dari kita mengikuti perayaan-perayaan ekaristi atau kehidupan-kehidupan menggereja kan begitu kan. Maka bisa kita lihat ya, gereja dikatakan kudus adalah sumber dari mana gereja itu berasal adalah kudus kan begitu kan. Ya, Yesus Kristus adalah kudus. Maka sumbernya adalah kudus. Kemudian tujuan dan arah gereja seperti tadi ya. Kemudian mendoakan persatuan gereja, kemudian menghargai sesama umat dan hierarki. Artinya hubungan antara hierarki dengan kaum awam harus saling terjaga ya. Kemudian untuk mewujudkan yang bersifat keluar, menghargai jemaat atau pemimpin lain, artinya dialog antar agama seperti itu, kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersama, kemudian menghilangkan diskriminasi, kemudian terlibat dengan kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan-kegiatan sosial. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini,
Ibu memberikan tugas ya. Ya, memberikan tugas. Tolong dicermati ya. Tugasnya menuliskan refleksi sebagai gereja sebagai sifat yang pertama, kemudian sifat yang kedua yaitu kudus ya. Kemudian nanti tugas yang kedua itu membuat video dalam keluarga yang menunjukkan persatuan ya, kesatuan dalam keluarga masing-masing. Sudah bisa kan? Nah, maka di situ ya bisa ya dalam lingkungan ya, atau di rumah, tapi ibu mintakan di rumah ya buat videonya ya. Baik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada sebaiknya kita berdoa. Berkatilah kami di perjalanan agar sampai ke rumah dengan baik-baik saja. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra Kudus.